Apakah tomat Anda mulai lesu dan mentimun terlihat seperti mengeluh? Bulan Agustus bukan hanya musim panen, tapi juga waktu yang tepat untuk mempersiapkan kesuburan tanah di tahun depan. Bagaimana jika saya beritahu Anda bahwa semua yang Anda butuhkan sudah tersedia di kebun Anda sendiri? Hari ini kita lupakan dulu pupuk kimia dari toko. Kita akan membuat 5 jenis pupuk organik paling ampuh. Anda akan belajar bagaimana mengubah gulma biasa dan sisa-sisa tanaman menjadi harta karun berharga bagi kebun Anda yang akan memastikan kesuburan sepanjang tahun berikutnya. Mengapa harus bulan Agustus? Sederhana saja. Menjelang akhir musim panas, tanaman kita yang rajin berbuah sudah mengeluarkan banyak energi. Akibatnya tanah pun ikut lelah dan kehilangan banyak nutrisi. Ini adalah waktu yang tepat untuk membayar utang kepada tanah, mengembalikan kesuburannya, dan mengisi ulang semua mikronutrien yang hilang. Pupuk kimia memang menawarkan solusi cepat, tapi sifatnya hanya doping sementara. Sementara kita ingin membangun kebun yang sehat dan subur untuk jangka panjang, dengan menciptakan keseimbangan alami pada tanah. Baiklah, mari kita mulai dengan rahasia klasik yang oleh para pekebun berpengalaman sering disebut emas cair, teh kompos. Jangan keliru, ini bukan sekadar merendam kompos dalam air biasa. Resep yang akan kami bagikan ini levelnya jauh berbeda. Ini adalah eliksir kehidupan sejati untuk tanah Anda. Bayangkan Anda memberi tanah Anda bukan sekadar makanan, tapi probiotik yang kuat, ibarat yogurt sehat untuk manusia. Teh kompos adalah konsentrat hidup jutaan mikroorganisme bermanfaat, bakteri, jamur, dan protozoa. Mereka adalah pasukan tak kasat mata pribadi Anda yang bekerja tanpa henti di bawah tanah, siang dan malam. Lalu apa saja yang dilakukan pasukan ini? Pertama, mereka membantu tanaman menyerap nutrisi yang sudah ada di tanah, namun dalam bentuk yang sulit dijangkau. Kedua, mikroba ini memperbaiki struktur tanah, membuatnya lebih gembur dan berongga. Akar pun jadi lebih mudah bernapas. Dan ketiga, mereka aktif memerangi patogen berbahaya, melindungi tanaman Anda dari penyakit. Nah, sekarang kita masuk ke resepnya dan rahasia utamanya. Ambil seember air bersih tanpa klorin. Tambahkan sekitar 1 liter kompos yang sudah matang dan berkualitas baik. Dan sekarang, inilah keajaibannya. Untuk melipat gandakan efeknya, kita butuh aerasi, yaitu pengayaan oksigen. Masukkan kompresor akuarium paling sederhana ke dalam ember dan biarkan bekerja selama 12 hingga 24 jam. Oksigen inilah yang akan memicu pertumbuhan pesat bakteri aerob yang bermanfaat. Teh yang sudah jadi seharusnya berbau harum seperti tanah hutan. Encerkan dengan air dengan perbandingan 1:10, lalu siramkan ke bedengan atau tanaman Anda tanpa ragu. Jika teh kompos adalah probiotik, maka resep kita selanjutnya ini adalah suntikan energi yang dahsyat untuk tanaman Anda. Kali ini kita akan membahas ramuan herbal terkenal yang sering disebut pupuk hijau atau pupuk nabati. Dan yang paling menarik, bahan-bahan utamanya sudah tumbuh liar di sekitar Anda. Bahkan mungkin Anda anggap sebagai gulma biasa. Ini adalah sumber nutrisi yang luar biasa untuk kebun Anda, terutama kaya akan nitrogen dan kalium. Bintang utama dari ramuan ini adalah jelatang dan komfrey. Jelatang sangat kaya akan nitrogen, nutrisi penting untuk pertumbuhan daun dan batang yang subur. Sementara komfrey adalah sumber kalium yang melimpah, esensial untuk pembentukan buah dan memperkuat kekebalan tanaman. Namun, gulma lain seperti dandelion, rumput bintang, atau bayam liar juga bisa dimanfaatkan. Eits, nanti dulu, mungkin Anda akan berkata, bukankah tong berisi rumput ini akan mengeluarkan bau busuk yang menyengat ke seluruh kebun? Anda benar. Namun, kami punya trik rahasia untuk mengatasi bau tak sedap ini. Alih-alih membiarkan bahan-bahan ini membusuk dan berfermentasi selama berminggu-minggu, kita akan membuat larutan fermentasi yang cepat dan bermanfaat. Siapkan wadah besar, misalnya tong atau drum.
Isi wadah tersebut dengan gulma yang sudah dipotong-potong hingga sekitar 2/3 penuh. Tuangkan air, sebaiknya air hujan atau air yang sudah diendapkan, tapi jangan sampai penuh. Nah, ini dia trik utamanya. Untuk menghindari bau tak sedap, tambahkan larutan EM, efektif mikroorganisme, apa saja ke dalam tong, misalnya Baikal EM1. Larutan EM ini akan membantu mengarahkan prosesnya dengan benar, sehingga alih-alih pembusukan, Anda akan mendapatkan fermentasi yang bermanfaat. Diamkan selama seminggu, sambil sesekali diaduk. Konsentrat yang sudah jadi ini, encerkan dengan air, dengan perbandingan 1:10, lalu siramkan ke pangkal tanaman Anda. Mari kita bahas sesuatu yang sering dianggap sampah begitu saja setelah bakar-bakar sate atau menghangatkan badan di sauna, yaitu abu kayu. Padahal, untuk kebun kita, ini adalah harta karun sungguhan, terutama di bulan Agustus. Larutan abu ini ibarat pertolongan pertama bagi tanaman Anda. Jika pupuk cair dari rendaman rumput kaya akan nitrogen, maka abu kayu adalah kompleks mineral lengkap. Memang tidak mengandung nitrogen, tapi kaya akan kalium, fosfor, kalsium, dan sekitar 30 unsur mikro penting lainnya. Kalium membantu buah-buahan matang sempurna dan membuatnya lebih manis, sedangkan fosfor berperan penting dalam membentuk sistem perakaran yang kuat. Ini krusial, terutama untuk tanaman perennial, agar bisa melewati masa sulit atau beristirahat dengan baik. Resepnya sangat sederhana. 1 gelas abu yang sudah diayak untuk 10 liter air. Aduk rata, lalu diamkan setidaknya 1 hari, atau lebih baik 2 hari, sambil sesekali diaduk. Larutan ini tidak perlu diencerkan lagi. Anda bisa langsung menyiramkannya ke bagian akar tanaman. Nah, disinilah letak poin paling pentingnya. Jadi saya mohon Anda perhatikan baik-baik. Tidak semua jenis abu bermanfaat. Sangat tidak boleh menggunakan abu hasil pembakaran sampah konstruksi, kayu yang sudah dicat atau diolah, partikel board, MDF, atau laminasi. Abu semacam itu mengandung logam berat dan racun. Abu dari arang batu bara atau sampah rumah tangga seperti plastik dan majalah berkilau juga tidak cocok. Gunakanlah hanya abu murni dari pembakaran kayu bakar, baik kayu keras maupun kayu lunak, atau sisa-sisa tanaman. Abu yang benar adalah anugerah tak ternilai, sementara abu yang salah justru menjadi racun bagi kebun Anda. Nah, ini dia bahan rahasia kami yang mungkin sudah tidak asing lagi di dapur Anda. Ya, benar sekali. Ini adalah ragi roti biasa. Mungkin Anda akan terkejut, tapi produk ini mampu menciptakan keajaiban di kebun Anda. Namun, ada satu hal penting yang perlu diingat. Pemberian ragi ini sebenarnya bukan pupuk dalam pengertian klasik. Ia tidak mengandung banyak unsur hara. Ini lebih tepat disebut biostimulan yang sangat kuat. Bayangkan, Anda bukan hanya memberi makan tanaman, melainkan juga mengaktifkan pabrik pengolah bahan organik di dalam tanah. Ketika ragi masuk ke lingkungan yang hangat dan lembab, ia akan mulai berkembang biak dengan sangat aktif. Selama proses ini, ragi melepaskan zat-zat yang berfungsi seperti alarm yang membangunkan mikroba tanah. Hasilnya, mikroba-mikroba baik ini bekerja lebih giat, lebih cepat mengurai bahan organik, menjadi unsur hara yang mudah diserap tanaman. Selain itu, ragi juga merangsang pertumbuhan akar yang luar biasa pesat. Akar menjadi lebih kuat, bercabang lebih banyak, dan menyerap nutrisi serta air dengan lebih efisien. Nah, ini dia takaran ideal untuk booster super kita. Siapkan 10 gram ragi kering atau 100 gram ragi basah. Larutkan ragi dalam sedikit air hangat, lalu tambahkan 2-3 sendok makan gula. Gula ini ibarat sarapan bagi ragi, diperlukan untuk memulai aktivitasnya dengan cepat. Biarkan campuran ini selama beberapa jam di tempat hangat agar ragi terbangun. Setelah itu, encerkan larutan biang ini dengan 10 liter air dan segera gunakan untuk menyiram tanaman. Penting, larutan ini hanya efektif di tanah yang hangat. Dan akhirnya,
Resep kelima. Ini untuk para pekebun yang paling sabar dan berpandangan jauh ke depan. Ini adalah pupuk lepas lambat yang akan bekerja di tanah Anda bukan hanya sebulan 2 bulan, tapi setahun penuh, bahkan lebih. Kita bicara tentang pupuk dari tepung tulang, atau sebagai alternatif yang lebih mudah didapat dari cangkang telur. Jika pupuk-pupuk sebelumnya ibarat pelari cepat, sprinter, yang memberikan hasil instan, maka yang satu ini adalah pelari maraton sejati. Kandungan utama pupuk ini adalah kalsium dan fosfor dalam bentuk yang larut perlahan. Kalsium bertanggung jawab untuk memperkuat dinding sel tanaman, menjadikannya lebih tahan terhadap penyakit dan hama. Sementara fosfor, seperti yang kita tahu, berfungsi sebagai sumber energi dan pendorong perkembangan akar. Dengan memberikan pupuk jenis ini di bulan Agustus, Anda menanam investasi jangka panjang untuk kesehatan kebun Anda sepanjang musim berikutnya. Namun, agar pupuk ini bekerja secara efektif, bahan-bahannya perlu dipersiapkan dengan benar. Hanya membuang cangkang telur begitu saja ke tanah, hampir tidak ada gunanya, karena akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terurai. Rahasia keberhasilannya ada pada proses penghalusan dan aktivasinya yang tepat. Pertama, kumpulkan cangkang telur. Pastikan untuk mencucinya bersih dan mengeringkannya dengan sempurna. Kemudian, panggang di oven atau sangrai di wajan. Ini akan membuatnya lebih rapuh. Setelah itu, haluskan dengan penggiling kopi atau blender hingga menjadi bubuk atau tepung. Semakin halus, semakin baik. Bubuk ini bisa langsung ditaburkan di bedengan sebelum menggali tanah. Atau, untuk mempercepat prosesnya, campurkan 1 gelas bubuk ini dengan 1 liter cuka makan. Akan terjadi reaksi bergejolak. Ini menunjukkan kalsium berubah menjadi bentuk yang mudah diserap tanaman. Setelah buih atau desisnya berhenti, encerkan konsentrat ini dalam 10 liter air, lalu gunakan untuk menyiram tanaman. Nah, kini kita sudah punya 5 eliksir atau nutrisi super yang sangat ampuh. Tapi, sekadar membuatnya saja belum cukup. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana cara mengaplikasikannya secara maksimal agar tanaman mendapatkan manfaat terbaik. Mengingat setiap eliksir punya karakteristik dan kegunaan yang berbeda. Ada 2 cara utama pengaplikasiannya, melalui akar, siram ke tanah, dan melalui daun, semprotan foliar. Aplikasi melalui akar adalah metode utama untuk memberi makan tanaman. Dengan cara ini, nutrisi akan langsung diserap oleh sistem perakaran. Teh kompos, pupuk cair organik dari herbal, larutan abu, dan pupuk ragi sangat efektif jika diaplikasikan dengan cara ini. Mereka tidak hanya menutrisi tanaman, tetapi juga seluruh mikroorganisme dan kehidupan di dalam tanah. Sedangkan aplikasi melalui daun, atau sering disebut pupuk foliar, ibarat pertolongan pertama bagi tanaman. Tanaman tidak hanya bisa menyerap nutrisi melalui akar, tetapi juga langsung melalui permukaan daun. Ini adalah cara yang sangat cepat untuk memberikan unsur hara yang dibutuhkan, terutama saat tanaman membutuhkan dukungan instan. Untuk metode ini, teh kompos dan pupuk cair organik dari herbal yang sudah disaring dengan baik dan diencerkan 2 kali lipat sangat cocok. Penyemprotan sebaiknya dilakukan pagi hari atau sore menjelang malam untuk menghindari daun terbakar oleh sengatan matahari. Larutan abu juga bisa digunakan sebagai pupuk foliar, terutama jika Anda melihat tanda-tanda kekurangan kalium. Yang terpenting, saring larutan tersebut dengan sangat teliti agar tidak menyumbat alat semprot. Lalu, bagaimana dengan dosisnya? Mungkin Anda berpikir, ini kan organik, pasti aman dan tidak akan merusak. Tapi, itu adalah salah satu kesalahpahaman paling berbahaya. Dalam dunia berkebun, ada pepatah emas yang berlaku. Lebih baik kurang pupuk daripada kelebihan pupuk. Dan aturan ini berlaku bahkan untuk pupuk alami. Mari kita bahas kesalahan umum yang sering dilakukan pekebun, terutama yang pemula. Ketika melihat efek luar biasa dari misalnya pupuk cair fermentasi dari dedaunan, rasanya ingin menyiramkan ke bedengan setiap hari, bahkan dengan dosis yang lebih banyak. Apa akibatnya?
Ini akan menyebabkan kelebihan nitrogen. Tanaman akan menggemuk, menumbuhkan daun dan batang yang sangat besar, mengorbankan pembentukan buah. Tomat akan terus memunculkan tunas air, saker. Sementara mentimun akan menghasilkan bunga jantan yang tidak berbuah. Lebih lanjut, tanaman yang kelebihan nitrogen akan menjadi rapuh, dinding selnya menipis, dan akhirnya menjadi target empuk bagi hama seperti kutu daun serta penyakit. Hal yang sama berlaku untuk pupuk abu. Kelebihan kalium dapat menghambat penyerapan magnesium dan kalsium, yang akan menimbulkan masalah lain. Oleh karena itu, ingatlah aturan sederhana ini. Pupuk cair apapun, aplikasikan tidak lebih sering dari sekali setiap 10-14 hari. Di bulan Agustus, ketika pertumbuhan aktif sudah mulai melambat, frekuensi tersebut sudah lebih dari cukup. Tugas Anda adalah bukan membanjiri tanaman dengan pupuk, melainkan hanya untuk mendukungnya secara lembut dan mengisi kembali kekurangan unsur hara di tanah. Dengarkan tanaman Anda. Mereka sendiri yang akan memberitahu apa yang mereka butuhkan. Poin penting lainnya terkait praktik adalah penyimpanan ramuan organik kita. Tidak semua bisa disimpan begitu saja di gudang. Beberapa harus segera digunakan saat itu juga, selagi aktivitas biologisnya sedang optimal. Produk yang tergolong cepat rusak ini terutama adalah teh kompos dan larutan ragi. Kekuatan utamanya terletak pada mikroorganisme hidup di dalamnya. Begitu aerator dimatikan dari ember teh kompos, bakteri aerob yang bermanfaat akan mulai mati karena kekurangan oksigen. Oleh karena itu, teh kompos harus digunakan dalam beberapa jam, paling lambat sampai akhir hari itu juga. Hal yang sama juga berlaku untuk larutan ragi. Masa aktifnya tidak lama, jadi begitu larutan siap, langsung saja aplikasikan ke tanaman atau bedengan Anda. Namun, pupuk cair dari tanaman herbal dan larutan abu bisa disimpan lebih lama. Konsentrat pupuk hijau ini dapat Anda simpan dalam tong tertutup selama beberapa minggu. Cukup encerkan dan gunakan sesuai kebutuhan. Yang terpenting, jangan biarkan terpapar sinar matahari langsung. Larutan abu juga tidak akan kehilangan khasiatnya jika dibiarkan selama 1 atau 2 hari. Nah, untuk produk simpanan jangka panjang kita, yaitu tepung kulit telur atau tepung tulang, ini adalah produk kering. Anda bisa menyiapkannya dalam jumlah besar dan menyimpannya di tempat kering, bahkan untuk waktu yang sangat lama. Ini adalah cadangan strategis kalsium dan fosfor Anda yang akan selalu siap sedia. Ingat, penyimpanan yang tepat adalah kunci untuk memastikan pupuk Anda bekerja secara maksimal. Mari kita bongkar satu mitos yang sangat populer dan cukup berbahaya. Mitosnya berbunyi, pupuk organik itu benar-benar aman, tidak mungkin merusak tanaman. Nah, ini tidak sepenuhnya benar. Memang, pupuk organik jauh lebih lembut dan aman dibandingkan pupuk kimia. Namun penggunaannya tetap memerlukan pendekatan yang bijak dan hati-hati. Kita sudah pernah membahas bahaya kelebihan nitrogen dari pupuk cair organik. Tapi ada nuansa lain yang perlu diperhatikan. Contohnya, pupuk kandang segar yang belum matang atau belum terfermentasi. Ini juga organik. Tapi jika Anda memberikannya langsung ke tanaman, Anda berisiko membakar akar tanaman karena kandungan amonia yang tinggi. Selain itu, pupuk ini juga bisa mengandung biji gulma dan mikroorganisme patogen. Atau, ambil contoh, abu. Abu tidak hanya memberikan nutrisi, tapi juga bisa membuat tanah menjadi basa atau alkali. Jika tanah di kebun Anda sudah bersifat basa, pemberian abu secara teratur justru bisa sangat merugikan, membuat banyak mikronutrien sulit diserap tanaman. Bahkan tanaman yang menyukai tanah asam, seperti blueberry atau hydrangea, bisa layu dan mati jika terlalu banyak diberi abu. Bahkan teh kompos yang terlihat tidak berbahaya pun, jika disiapkan dengan salah, tanpa aerasi yang cukup, bisa berubah dari eliksir menjadi sarang bakteri anaerobik atau bakteri jahat. Jadi ingatlah, setiap jenis pupuk, bahkan yang paling alami sekalipun, adalah sebuah alat.
Dan seperti alat apapun, pupuk harus digunakan dengan bijak dan sesuai fungsinya, dengan pemahaman yang jelas tentang apa dan mengapa Anda melakukannya. Rahasia terbesar yang kita ungkap hari ini bukan terletak pada resepnya, melainkan pada apa yang sebenarnya kita berikan pada tanaman. Dengan pupuk kimia, Anda hanya memberi makan tanaman itu sendiri. Namun, saat Anda membuat larutan organik, Anda memberi makan seluruh ekosistem tanah Anda. Miliaran bakteri, jamur, dan mikroorganisme yang secara kolektif menciptakan kesuburan tanah yang sesungguhnya dan hidup. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan kebun Anda. Anda tidak hanya menyelesaikan masalah untuk musim ini, tetapi Anda juga membuat tanah Anda lebih subur dan kuat untuk bertahun-tahun yang akan datang. Tanaman Anda akan menjadi lebih kuat, hasil panen lebih lezat, dan usaha Anda pun lebih efektif. Jadi, Agustus bukanlah akhir musim, melainkan awal dari siklus baru. Ini adalah waktu di mana kita bisa dengan penuh rasa syukur mengembalikan kekuatan tanah menggunakan resep-resep sederhana namun sangat efektif. Anda sudah melihat bahwa untuk mendapatkan panen yang melimpah, Anda tidak memerlukan bahan kimia mahal. Semua yang Anda butuhkan sudah ada di tangan Anda. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika Anda merasa ini bermanfaat, dukung channel kami dengan like dan subscribe agar tidak ketinggalan rahasia-rahasia baru untuk kebun yang sehat. Nah, sekarang giliran Anda. Pupuk organik apa yang biasa Anda gunakan? Bagikan resep dan rahasia teruji Anda di kolom komentar. Mari kita saling bertukar pengalaman.